ini adalah video ke-12 dari playlist membuat aplikasi presensi dengan PHP. Di video ke-12 ini kita akan membuat fitur rekap presensi bulanan. Nah, sebelumnya kita sudah membuat fitur untuk rekap presensi harian. Nah, untuk rekap presensi bulanan ini hanya ada di halaman admin saja ya. Oke, langkah pertama silakan teman-teman login terlebih dahulu di akun admin. Di sini saya login dengan username Elsa, passwordnya 123. Nah, kalau kita mengakses halaman atau rekap bulanan, kita ke rekap presensi, kemudian ke rekap bulanan, maka ini nanti akan diarahkan ke halaman atau folder presensi, lalu masuk ke halaman rekap bulanan .php. Jadi pastikan teman-teman sudah mengatur untuk URL-nya di layout ya. Jadi kalau kita buka layout kemudian buka header.php, teman-teman bisa cari yang rekap presensi lalu di rekap bulanannya. Oke, di sini di hrefnya teman-teman sudah atur untuk base URL-nya diarahkan ke admin /presensi/rekap bulanan.php. Nah, sekarang kita buat dulu file rekap bulanan.php ini. Headernya bisa kita tutup. Kemudian setelah itu kita ke folder presensi. Oke, ini kita ada di dalam folder admin ya. Di dalam folder presensi itu kita buat sebuah file namanya rekap bulanan .php. Nah, untuk rekap bulanan ini kita bisa copy saja dari rekap harian teman-teman karena code-nya itu hampir mirip ya. Jadi buka lagi file rekap harian .php, kita copy semuanya. Kemudian kita ke rekap bulanan .php. Oke, kalau sudah, yang pertama kita lakukan kita ganti dulu judulnya teman-teman ya. Jadi judulnya ini kita buat jadi rekap presensi bulanan. Nah, yang di rekap presensi harian itu teman-teman ganti ya. Sebelumnya kan ini namanya rekap presensi saja, ganti jadi rekap presensi harian. Oke, supaya nanti kita bisa membedakan ketika kita mengakses halamannya, yang ini harian, yang ini bulanan ya. Oke, kalau sudah, kita coba lihat dulu teman-teman hasilnya. Oke, kita coba reload, masuk ke rekap presensi, masuk ke rekap bulanan. Oke, sekarang kita sudah bisa menampilkan semua data dari tabel presensi. Nah, karena ini adalah rekap presensi bulanan, maka nanti ketika kita melakukan filter data, filter yang kita lakukan bukan lagi berdasarkan tanggal ya, tapi berdasarkan bulan dan tahun. Jadi untuk filter tanggal ini itu kita ubah teman-teman jadi bulan dan tahun. Oke, kita balik lagi ke text editor kita. Lalu kita coba scroll ke bawah, cari yang form filter tanggal ya. Nah, yang ini ya teman-teman ya. Oke, yang ini kita ganti jadi bulan dan juga tahun. Nah, untuk menampilkan daftar bulan itu kita bisa menggunakan drop down. Jadi ini kita hapus dulu, atau dua-duanya boleh kita hapus dulu ya. Oke, yang pertama kita buat dulu untuk daftar bulannya. Kita gunakan select, name-nya kita bisa buat saja bulan atau filter bulan ya. Filter bulan, ID-nya kita hapus, kita tambah kelas from control. Nah, kemudian setelah itu di sini kita buat option. Oke, value-nya kita kosongkan, kita buat di sini pilih bulan. Setelah itu di bawahnya kita buat lagi option. Oke, kita copy sampai 12 option ya. Oke, ini untuk yang pertama kita kasih untuk value-nya, kita kasih angka saja seperti ini 01. Ini sorry, yang di bawahnya ya. Yang ini 01 ini untuk Januari. 02
03, 04, 05 untuk Mei, 06 untuk Juni, 07, 08 untuk Agustus, 09, 10, 11, dan 12 untuk Desember. Oke, setelah itu kita akan buat lagi satu lagi select di bawahnya untuk tanggal ya, untuk tahun ya. Jadi kita buat di sini select, name-nya kita buat filter tahun, tambahkan kelas form control. Oke, kita buat di sini untuk daftar tahunnya, tambahkan option, value-nya kita buat 0, kemudian kita buat di sini pilih tahun. Oke, mungkin kita buat daftar tahun sampai 3 tahun saja ya. Ini value-nya 2023. Sebenarnya teman-teman bisa melakukan pengulangan ya. Melakukan pengulangan di sini menggunakan for, tapi biar cepat kita ketik manual saja. Ini 2024 sampai 2025 saja ya. Oke. Oke, jadi kalau teman-teman nanti menggunakan aplikasi ini untuk project real ya, project yang sebenarnya yang dipakai di perusahaan, kalau bisa jangan tanggalnya jangan dibuat seperti ini, tapi teman-teman boleh gunakan pengulangan atau for ya, sehingga nanti pada saat pergantian tahun, tahunnya ini otomatis akan bertambah. Jadi teman-teman tidak tambahkan secara manual seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, oke, muncul ya teman-temannya, pilih bulan, ini bulannya muncul, pilih tahun, tahunnya muncul. Nah, sekarang kita tinggal melakukan query teman-teman untuk menampilkan data berdasarkan filter bulan dan juga filter tahun. Oke, kita boleh ke atas. Nah, ke bagian query ya yang di sini. Sekarang kita akan ambil datanya bukan lagi berdasarkan tanggal ya, tapi berdasarkan bulan. Nah, kita bisa berdasarkan bulan atau tahun ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan dulu sama seperti sebelumnya. If empty $_get, kita ambil salah satu saja, bisa filter tanggal atau filter tahun, atau bisa juga dua-duanya menggunakan operator OR ya. Nah, kita ambil satu saja. Kita cek apakah filter bulannya kosong atau tidak. Jadi kita buat di sini filter bulan. Kalau misalnya filter bulannya kosong, berarti kan tidak ada permintaan untuk menampilkan data presensi berdasarkan bulan dan tahun. Jadi kita tampilkan semuanya saja kalau tidak ada permintaan. Jadi query-nya ini kita coba perbaiki sedikit ya. Nah, ini kita select presensi, kita ambil semuanya dari tabel presensi, kita ambil nama dari tabel pegawai, kita ambil lokasi presensi dari tabel pegawai. Dari tabel presensi kita join dengan tabel pegawai, lalu ini kita ambil field atau kolom yang sama. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya, setelah ID itu kita tambahkan where, kemudian kita buat date format. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman kita tambahkan di sini kolom tanggal masuk. Nah, kalau teman-teman perhatikan di tanggal masuk, coba kita buka dulu tabel kita, buka tabel presensi. Buka database presensi, buka tabel presensi. Nah, kalau kita lihat kan di sini untuk tanggal masuk itu formatnya adalah tanggal, bulan sama tahun ya. Nah, karena tadi kita melakukan filter itu berdasarkan bulan dan tahun, jadi kita akan ambil datanya dari tabel kolom tanggal masuk. Nah, yang kita ambil itu adalah bulan sama tahunnya saja, karena sebelumnya kita melakukan filter berdasarkan bulan dan tahun. Ya, jadi sekali lagi yang kita ambil hanya data bulan dan tahunnya saja.
Jadi kita bisa buat seperti ini, tambahkan date format, dari tanggal masuk yang kita ambil adalah bulan dan tahun. Jadi kita buat dulu, ambil tahun dulu, tambahkan simbol persen, lalu Y untuk tahun, kemudian tambahkan lagi simbol persen, M untuk bulan. Nah, seperti ini ya, untuk mengambil data bulan dan tahun dari tabel, kemudian kita gunakan untuk sebagai filter ya, ketika kita menampilkan data. Oke, nah kemudian setelah itu, nah di sini kan kita buat where tanggal masuk yang kita ambil adalah tahun dan bulan saja, sama dengan sama dengan nanti kita akan, jadi gini teman-teman, kalau misalnya tidak ada permintaan untuk menampilkan data presensi berdasarkan filter bulan, maka kita akan tampilkan bulan saat ini. Seperti itu ya. Jadi kita bisa buat di sini variabel bulan saat ini atau bulan sekarang aja ya, bulan sekarang ya. Oke. Nah, setelah itu kita order by tanggal masuk descending. Nah, kita ambil dulu ini teman-teman, kita buat dulu variabel tanggal sekarang ya, kita tambahkan di sini saja ya. Oke. Bukan tanggal sekarang, bulan sekarang ya. Bulan sekarang itu kita gunakan function date. Yang kita ambil, ingat yang kita ambil hanya tahun sama bulannya saja. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalnya tidak ada permintaan untuk filter bulan, itu kita akan menampilkan data yang bulan ini saja. Nah, nanti juga kita perbaiki ya untuk yang rekap harian. Oke, yang rekap harian ini kan datanya muncul semua ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya di dalam suatu perusahaan itu data yang masuk, contohnya dia punya 1000 pegawai, otomatis satu hari itu dia ada 1000 pegawai yang absen. Anggap saja hadir semuanya ya. Nah, dalam satu bulan kalau misalnya 25 hari kerja, berarti dalam satu bulan itu ada 25 record ya, ada 25 data yang ditampilkan di sini. Walaupun nanti sebenarnya kita bisa atasi dengan menggunakan pagination, tapi itu tidak efektif. Jadi nanti di sini kita bisa tampilkan saja di rekap presensi harian itu data presensi hari ini saja. Jadi contohnya ini tanggal 4 Desember, jadi yang ditampilkan hanya tanggal 4 saja. Itu nanti kita perbaiki belakangan. Nah, sama juga teman-teman di rekap bulanan yang ditampilkan di sini itu hanya data presensi bulan ini. Contohnya sekarang bulan Desember, maka yang ditampilkan adalah data presensi bulan Desember tahun 2023. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi di sini kita sudah ambil data bulan saat ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan query di sini. Nah, kalau misalnya sekarang ada permintaan untuk menampilkan data berdasarkan filter bulan dan tahun, maka yang dieksekusi itu adalah query yang ini. Gitu ya. Jadi kita ambil untuk tanggal bulan sama tahunnya menggunakan method get ya tadi ya. Jadi kita bisa ubah dulu variabelnya di sini, filter bulan. Ini ganti jadi variabel filter bulan. Ini jadi filter bulan. Oke, kemudian ini jadi filter tahun ya. Filter tahun. Ini jadi filter tahun. Oke, sekarang kita melakukan query teman-teman. Nah, untuk melakukan query yang filter bulan dan filter tahun ini, itu kita harus gabungkan dulu teman-teman, karena kan format tahunnya dan bulannya itu kan seperti ini ya, 2023, kemudian di sini ada min, kemudian 11. Jadi ini kita gabungkan dulu. Nah, caranya contohnya kita buat di sini variabel tahun bulan ya, tahun bulan, gini aja ya. Nah, kita gabungkan dulu. Jadi caranya kita bisa tambahkan di sini, atau biar efektif bisa langsung saja sih sebenarnya. Jadi kita tidak usah masukkan di sini, kita bisa langsung saja teman-teman. Ini simpan di sini. Oke, simpan di sini. Oke, lalu setelah itu kita tambah. Oke, kita tambah, masukkan string.
Oke, lalu min, lalu tutup lagi, kutipnya tambah lagi dengan bulan. Nah, seperti ini ya. Oke, yang ini boleh dihapus saja. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, sehingga dengan variabel ini itu nanti hasilnya akan mengambil tahun, kemudian mengambil bulan dari filter yang dikirim dari form ini. Begitu ya. Oke, kalau sudah, ini sekarang kita sudah punya, atau di sini kita tambahkan filter tahun bulan deh ya. Filter tahun bulan. Lalu kita kirim dia ke ini, kita pakai dia untuk query-nya ya. Oke, kita sekarang coba cek query-nya, select presensi bintang, kita ambil semua data dari tabel presensi, kemudian pegawai, kita ambil nama dan lokasi presensi. Oke, from dari tabel presensi kita join dengan pegawai. Lalu setelah itu di sini kita buat where, sama seperti di atas tadi, where date ya, where date format. Oke, kita ambil tanggal masuk. Oke, sama seperti di atas tadi, yang kita ambil adalah tahun dan bulan. Oke, tahun dan bulan ya. Sip. Oke, tahun dan bulan sama dengan, sama dengan kita masukkan variabel yang ini tadi, filter bulan tahun. Nah, sudah ya. Oke, yang ini kita hapus saja sampai di sini. Oke, order by tanggal masuk descending. Oke, sip, kita cek sekarang teman-teman hasilnya. Nah, di sini kan ada datanya lengkap semuanya ya. Ini kan sekarang bulan Desember, harusnya muncul semua yang ini. Coba kita refresh dulu apakah ada error. Oke, tidak ada error ya. Nah, sekarang datanya muncul semua nih karena semuanya Desember. Kita coba ubah satu saja teman-teman ya. Coba kita masuk ke presensi. Nah, oh ya, ini kita punya data yang bulan 11 ya. Makanya di sini dia tidak muncul ya. Yang bulan 11 tidak muncul nih. Oke, sekarang coba kita ganti satu deh. Ini kan data yang bulan 12 ada 4 ya. Oke, kita coba contohnya yang data ID 27 ini saya ganti. Teman-teman silakan ganti sesuai dengan data yang ada di tabel teman-teman. Ini contohnya saya ganti jadi tanggal 29 November ya. Nah, harusnya ini tidak muncul di itu ya, di tabel ini karena sekarang bulan Desember, jadi harusnya yang muncul hanya 3. Coba kita refresh. Nah, oke teman-teman, sudah benar ya, ini datanya sudah muncul hanya 3. Nah, sekarang kita coba tes untuk filternya teman-teman. Kita contohnya tampilkan data bulan November. Di sini kan data bulan November itu ada 2 ya. Oke, November tahun 2023 tampilkan. Oke, masih belum muncul ya. Coba kita cek dulu. Harusnya ini muncul ya. Ada 2 data. Oke, coba kita cek lagi. November 2023. Oke, masih belum muncul ya. Oke, kita coba cek lagi untuk code-nya. Oke, kita coba cek untuk code-nya. Oh ya, di sini kita lupa tadi untuk menambahkan ini ya, kutip 1 karena ini kita jadikan sebagai string. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Contohnya kita filter untuk bulan November sama tahun 2023. Nah, oke, sekarang sudah muncul ya teman-teman ya untuk tanggalnya. Coba yang Desember, tadi Desember ada 3 data. Nah, oke, datanya sudah muncul semua. Nah, kita tinggal tambahkan informasi di atas tabelnya. Kalau misalnya datanya ini yang ditampilkan bulan apa dan tahun apa, ya seperti itu. Jadi kita coba buka lagi text editor kita. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah di atas tabel. Itu teman-teman bisa tambahkan mungkin span di sini. Oke, kita buat di sini tulisan rekap presensi tahun. Nah, jadi nanti kita buat sebuah pengkondisian seperti ini. Kita buatnya mungkin di atas aja deh. Nah, di sini kita buat pengkondisian. Jadi kalau misalnya tidak ada permintaan untuk filter data berdasarkan bulan, maka yang kita tampilkan adalah bulan dan tahun saat ini.
Tapi kalau misalnya ada permintaan untuk menampilkan data berdasarkan filter bulan dan tahun, maka filter bulan dan tahun yang dikirim tersebut dengan metode get nanti yang akan kita ambil lalu kita tampilkan di sini. Oke, jadi caranya hampir sama seperti di atas tadi. Kita copy aja deh dari sini biar cepet ya. Kita copy, paste di sini. Kita tinggal ambil yang if sama else-nya saja, query-nya semua dihapus. Yang ini juga dihapus. Jadi kalau misalnya ada permintaan filter bulan dan tahun, kita buat di sini dolar bulan aja deh. Dolar bulan sama dengan bulan saat ini, bulan dan tahun saat ini. Y dan M ya, bulan dan tahun. Tapi kalau misalnya ada permintaan filter bulan dan tahun, kita tinggal buat di sini variabel tanggal sama dengan kita ambil dari sini tadi. Nah, ini kita copy ya. Masukkan di sini. Sip ya. Oke, seperti ini. Kita tinggal ambil, ini bukan tanggal ya, samakan dengan di atasnya bulan, variabel bulan. Oke, kita tinggal sekarang kita tinggal panggil variabel bulan yang di sini. Kita masukkan di sini. Nah, tapi kita tampilkan dalam bentuk ini ya, bukan dalam bentuk angka bulan tapi dalam bentuk nama bulan. Jadi kita buat buka tag PHP dulu di sini, PHP echo, kemudian kita panggil function date. Formatnya nanti supaya yang muncul itu nama bulan, itu kita buat di sini F dan Y. Ya, jadi F itu nanti menghasilkan, contohnya kalau misalnya ada 12, maka dia ada ditampilkan bulan Desember. Masukkan function str2time, string to time. Kemudian setelah itu kita masukkan tadi variabel bulan. Oke, coba kita cek hasilnya teman-teman, apakah muncul? Nah, oke muncul ya. Jadi yang ditampilkan di sini rekap resensi tahun, jangan tahun deh ya, bulan aja ya. Ini bulan Desember 2023. Nah, contohnya kalau misalnya kita filter ya. Kita filter contohnya bulan November 2023. Oke, kita cek apakah di sini munculnya November, tampilkan. Nah, muncul ya teman-teman ya. November 2023. Sip ya. Kita tinggal kasih margin aja supaya tidak terlalu mepet dengan tabelnya. Kita bisa tambahkan di sini kelas MB2. Margin bottom 2. Refresh. Kok nggak muncul? Sebentar. Atau di sini coba MT2. Margin top 2. Nah, oke cukup ya. Ini yang MB2-nya kita hapus saja. Nah, sekarang kita coba perbaiki untuk yang rekap resensi harian ya, teman-teman ya. Jadi supaya yang ditampilkan di halaman saat ini itu adalah data untuk hari ini. Coba buka lagi rekap harian. Nah, di sini ya. Oke, kita coba balik lagi. Teman-teman boleh buka lagi text editornya. Oke, kita buka file rekap harian.php. Nah, sama seperti tadi. Di sini kita lakukan query dulu ya, teman-teman ya. Jadi di query-nya ini kan query untuk menampilkan data apabila tidak ada permintaan untuk menampilkan data berdasarkan filter tanggal ya. Nah, jadi sama seperti tadi, kita kan tadi di sini buat variabel untuk mengambil tanggal hari ini ya. Nah, jadi di sini kita sama juga. Kita buat variabel untuk mengambil tanggal hari ini. Tanggal hari ini. Masukkan function date, lalu Y untuk tahun, M untuk bulan, D untuk tanggal. Nah, oke. Kita tinggal buat begini. Ya, di sini kita tambahkan setelah ID itu kita tambahkan where tanggal masuk sama dengan variabel tanggal hari ini. Nah, seperti ini ya, sehingga nanti yang ditampilkan itu hanya data tanggal hari ini saja. Oke. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang query ini jika ada permintaan. Oh ya, kalau yang ini tidak perlu ya karena ini sudah filter nih. Oke, ini sudah betul jadi tidak perlu diubah. Sekarang kita tinggal buat variabel di sini
Nah, kemudian di bawahnya sama seperti tadi, kita buat pengkondisian ya. Kita buat nanti variabel tanggal saja untuk menampilkan tulisan di sini di atas tabelnya ya. Oke, kita bisa copy aja deh dari rekap bulanan, kita paste di sini. Oke, jadi if empty $_get field tanggal dari ya, tanggal dari, maka kita ambil ini, kita ganti jadi tanggal, date-nya kita ganti jadi Y, M, dan D. Jadi lengkap ya, bulan, tahun, bulan, dan tanggal. Else, kalau misalnya ada permintaan untuk filter tanggal dari dan tanggal sampai, kita tinggal ambil tanggal dari $_tanggal dari. Oke. Ini kita tanggal sampai. Nah, oke. Tanggal dari dan tanggal sampai ini itu kita ambil dari kiriman yang di form filter ya teman-teman ya. Nah, yang ini nih, tanggal dari dan tanggal sampai. Oke, sekarang kita coba tes dulu ya. Kita coba ke bawah. Nah, setelah tabel, sebelum tabel kita buat span sama seperti tadi. Kemudian kita buat di sini sama seperti tadi ya. Nah, ini rekap presensi tanggal, karena ini berdasarkan tanggal ya. Tanggal sama dengan buka tag PHP echo date. Kita buat di sini aja D untuk bulan, untuk tanggal, F untuk bulan, dan Y untuk tahun. Oke, lalu tambahkan str_time variabel tanggal. Oke, variabel tanggal ini kita ambil dari sini tadi. Ini dan ini. Oh, ini ganti jadi tanggal ya, teman-teman ya. Ganti jadi tanggal. Oke, kita coba dulu ya, cek apakah muncul. Ada error di sini. Ada warning ya. Warning dan error ya. Kita coba warning yang ini dulu, line 15. Oke, yang ini, ini lupa di sini tadi ada sama dengan ya. Oke, jangan lupa sama dengannya di sini karena ini variabel ya. Coba cek lagi. Nah, muncul ya, teman-teman ya. Oke, rekap presensi tanggal 4 Desember nih. Nah, ini kan tanggal 4 Desember ya. Kita coba filter ya. Apakah muncul? Contoh kita filter tanggal 3 sampai tanggal 4 ya. 3 sampai 4 Desember tampilkan. Dia kasih 1 Januari 1970. Nah, oke, berarti kita untuk menampilkan datanya kita buat berbeda saja ya. Jadi gini aja teman-teman. Oke, atau kita buat seperti ini saja teman-teman. Balik lagi ke tabelnya yang tadi. Nah, yang ini. Jadi kita bisa buat begini ya. Kita buka tag PHP dulu. Tag PHP. Lalu kita buat di sini if. Nah, seperti ini tadi ya. If empty. Oke. If empty $_get key-nya tanggal dari. Nah, kita buat style if-nya seperti ini. Oke, buka lagi tag PHP else. Lalu bawahnya kita tutup if-nya. Buka tag PHP and if. Nah, kalau misalnya tidak ada permintaan menampilkan data berdasarkan filter tanggal dari ya, maka yang kita tampilkan adalah tanggal hari ini. Ini kita bisa copy, cut, lalu paste di sini. Tanggal dari itu kita ambil saja tanggal hari ini. Jadi ini tidak usah di str_time ya. Ini kita hapus. Jadi langsung tampilkan data hari ini. Coba kita cek ya. Nah, ini muncul ya. Oke, nah kalau misalnya ada permintaan tanggal, filter tanggal, kita tampilkan di sini. Nah, kita coba ya. Ini kita tampilkan, copy saja di bawah. Nah, kita ambil datanya dari
tanggal dari dan tanggal sampai ya. Jadi kita bisa buat begini, date, function date, formatnya dfy, lalu str2time, $_get, key-nya tanggal dari. Nah gini ya, lalu kita tambah teman-teman, kita tinggal tambah, kita tambah di sini ya, tambah di sini. Setelah itu mungkin kita bisa buat di sini string sampai, kasih spasi dulu biar ada spasi antara tanggal dari dan tanggal sampainya. Sini kita tambah lagi, ini kita tinggal copy. Sebentar. Kita coba dulu ya. Ini kita coba masukkan di sini. Ini tanggal sampai, bisa nggak muncul kalau seperti ini? Oke, kita coba filter tanggal 3 sampai tanggal 4, muncul nggak tanggalnya? Muncul ya, tapi yang ini itu formatnya beda dengan yang ini. Oke, jadi caranya mungkin kita bisa tambahkan lagi di sini date. Formatnya kita samakan date. Oke, formatnya bukan Y ya. Kita samakan seperti tadi, D untuk tanggal, kemudian oke. Ya, D. Kita masukkan dulu dalam string ya. Kita jadikan string D, F untuk bulan, dan Y untuk tahun. Nah, oke. Kita tutup kurungnya di sini. Ini sepertinya ada yang masih kurang. Oh, str2time-nya ya. String to time, str2time. Oke. Tutup satu lagi kurungnya. Oke, ini kutipnya satu lagi. Kemudian tutup kurungnya satu lagi. Oke, sip ya. Nah, pastikan teman-teman boleh disamakan untuk code-nya seperti yang ada di video ya. Oke, kita coba cek sekarang. Nah, muncul ya. Jadi rekap resensi tanggal 3 Desember sampai 4 Desember. Sesuai dengan tadi filternya tanggal 3 sampai tanggal 4. Oke, kita coba cek lagi. Kalau misalnya tidak ada filter tanggal, maka muncul semua datanya ya, yang untuk hari ini yang tanggal 4 Desember. Kita kasih margin top lagi seperti tadi. Tambahkan di sini MT3, MT2. Oke, sip ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Kita sudah berhasil untuk menampilkan rekap bulanan, dan juga tadi kita sudah perbaiki untuk rekap harian agar data yang tampil itu data tanggal hari ini saja. Video selanjutnya kita akan buat untuk ekspor Excel baik di halaman admin maupun di halaman pegawai. Oke, seperti biasa, sebelum videonya berakhir saya akan mereview kembali code-nya, source code-nya. Silakan teman-teman cocokkan kalau masih ada error.